Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam cara kolaborasi, diskusi dalam rangka meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kita tahu bahwa sekarang kita sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kita harus meninggalkan kurikulum lama kita, yaitu kurikulum KTSP dan kurikulum K13. Artinya ada paradigma yang harus kita rubah dalam hal ini. Banyak sekali paradigma yang harus kita rubah, mulai dari kurikulum 13 berubah menjadi kurikulum Merdeka. Sebelumnya saya minta maaf dan terima kasih atas kesediaan waktu Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapat ridha Allah, dan marilah kita buka acara kita hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu guru, kita akan berbicara tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Segala bentuk tindak tanduk kita di sekolah, tingkah laku kita sebagai seorang guru adalah tergolong kepada budaya positif. Bapak Ibu, mulai dari kita masuk dari pagar sekolah, kita berbicara jalan kita, apakah sudah memenuhi budaya positif? Untuk itu mari kita semuanya merefleksi diri kita masing-masing. Ya. Pertama sekali saya mulai dengan perubahan paradigma. Paradigma kurikulum K13, yaitu murid itu adalah kertas kosong. Jadi gurulah yang bertindak sebagai subjek, gurulah sebagai profesornya untuk membuat kertas kosong ini menjadi kertas yang bercoretkan bagus. Gurulah yang berperan semuanya. Kalau mau anak ini bagus, maka coretlah dengan bagus. Kalau mau anak ini buruk, maka coretlah dengan buruk. Itu paradigma kurikulum K13. Bagaimana kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka, anak itu tidak kertas kosong lagi. Anak itu adalah kertas sama-sama. Nah, yang sama-sama. Tadi guru apa? Guru sebagai objeknya lagi. Bagaimana tugas guru menuntut kertas yang samar-samar itu tadi menjadi terang. Jadi kita tidak menulis lagi, kita tidak menulis anak ini harus pintar matematik, anak ini harus pintar olahraga, anak ini harus pintar bahasa Inggris. Tidak. Karena mereka sudah membawa kodratnya masing-masing dari lahir. Jadi kita menuntut untuk mereka mencapai kodrat itu. Dari mana pedomannya? Yang pertama dari Bapak filosofi kita, yaitu Pak Ki Hajar Dewantara. Dari mana diambil? Mungkin dari pendidikan Islam, pendidikan Barat dipelajari sehingga masih dipakai sampai sekarang ini. Gitu. Jadi dalam pengelolaan kelas, guru tidak lagi sebagai subjeknya, tetapi sebagai objek. Guru cuma menuntun tadi. Kita tidak memaksa murid harus bisa berbicara bahasa Inggris misalnya. Tidak. Kita menuntut, oh dia tidak punya bakat untuk berbicara bahasa Inggris. Bagaimana nanti kita membedakan metode untuk mereka ini? Itu yang Ibu Lucy kemarin ikut di pertemuan, yaitu diferensiasi pembelajaran, ya, diferensiasi proses. Nanti kita juga akan bicara di sini sebentar. Gitu. Paradigma lagi di kurikulum 13, guru yang menentukan skill daripada siswa itu. Misalnya pelajaran agama, Bapak bawa mereka untuk menghafal hadis. Tapi di kurikulum Merdeka ini kita menuntun mereka untuk membaca hadis itu. Oh, dia tidak punya bakat untuk menghafal atau kemampuan, memang otak kita ada kelebihannya Pak ya. Ada otak kiri dan ada otak kanan. Orang yang punya kelebihan otak kiri, ada punya kelebihan otak kanan, mungkin mereka hebat di segi berhitung dan
tidak hebat, lemah mereka di segi menghafal. Bagaimana kita memvariasikan metode untuk mereka yang kurang pandai, kurang hebat menghafal ini, sehingga mereka bisa menuju target pembelajaran yang kita inginkan tadinya. Targetnya satu, tapi metodenya berbeda. Nanti kita lihat. Terus kembali ke atas tadi. Di sini ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol, ada keyakinan kelas, segitiga restitusi mungkin, kemudian motivasi individu. Ya, mari kita lihat di motivasi individu. Siswa di kurikulum Merdeka ini memang betul-betul dianjurkan untuk ditanamkan motivasi dari diri dalamnya. Misalnya, saya sedang mengepalkan tangan. Saya anggap nih Pak Mahathir kuat, sanggup melepaskan tangan saya ini. Kemudian yang lainnya juga sanggup melepaskan tangan saya ini. Akhirnya tangan ini bisa terlepas. Apakah ada kemungkinan saya ingin menutupkannya lagi, Pak Ibu? Ada. Kenapa? Karena ini saya terima karena motivasi dari luar, dari dorongan dari luar. Mungkinnya kalau nggak kamu lakukan ini, kamu akan saya hukum. Nggak kamu lakukan ini, awas. Gitu. Itu yang sering kita lakukan sehari-hari terhadap murid kita. Memang harus kita rubah total. Gitu. Harus kita rubah total. Tidak ada lagi menghukum. Kurikulum 13 ini tidak ada lagi kata menghukum. Gitu. Kita mencari jalan keluarnya, itu kita bicarakan nanti di posisi kontrol itu. Ya, ada beberapa posisi kontrol kita tadi. Ada sebagai manajer, ada sebagai teman, ada sebagai membuat mereka merasa bersalah, ada di situ nanti. Mana tepat yang tepat kita gunakan? Kita harus nanti menggunakan di posisi manajer. Itu tidak lagi menghukum. Terus bagaimana kita menanamkan motivasi dari dalam diri siswa ini? Ini butuh kemampuan kita sebagai guru dan kontrol emosional kita. Gitu. Kadang-kadang kita cenderung suruh mereka, besok kamu harus datang tepat lagi, awas nggak datang. Kenapa kamu terlambat? Ambil. Gitu. Kadang-kadang ya mereka merasa jengkel hal ini. Jadi bagaimana kita menerapkan motivasi yang dari dalam ini tergantung kreativitas kita masing-masing. Ya. Jika ada siswa yang melakukan kesalahan, Bapak Ibu, kira-kira biasanya yang kita ambil tindakannya apa? Guru BK, coba bersih. Pasti memang hukum, ya. Hukuman. Ada lagi cara lain yang mungkin pernah dilakukan oleh Bapak Ibu atau guru BK selain dari menghukum? Kebanyakan dalam bentuk menghukum, ya. Pembinaan. Ya. Jadi Bapak Ibu, jika siswa kita melakukan kesalahan, yang perlu kita evaluasi pertama sekali adalah kebutuhan dasarnya. Siswa kita melakukan kesalahan itu ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Pertama, mereka perlu dicintai. Mereka perlu kasih sayang. Mereka perlu dilembutkan. Ada yang suka keras, tapi ada yang tidak suka sama sekali dengan kata-kata kasar. Ketika kita berbicara di hadapan siswa di depan ini, ketika mereka apel, ya, terus terang, mungkin saya sendiri juga, saya mengevaluasi juga teman-teman semuanya, banyak membuat mereka tertekan tadi. Kita selalu menyalahkan mereka. Tadi saya sedang berbicara, kamu bicara lagi di belakang. Orang sedang baca itu, kamu jalankan. Jadi mereka ini merasa tertekan. Bagaimanalah kita diomelin oleh mak di rumah. Kalau mak ngomong-ngomong di rumah, ngomong bahasa gitu, kan? Apa perasaan kita waktu itu? Jengkel, kan? Ya. Begitulah siswa-siswa kita. Bagaimana menanggapi hal itu? Walaupun mereka bersalah tadi,
maka carilah solusi kata-kata baik untuk mereka sehingga kesalahan tadi mereka bisa sadar, terus hati mereka tidak jengkel gitu. Tadi semuanya contohnya tadi semuanya ketika kita belajar masih ada juga yang ketika kita baca Al-Quran masih juga ada yang bicara-bicara. Semuanya tahu nggak? Misalnya kita kasih contoh, tahu nggak apa hukumnya bagi orang yang sedang membaca Al-Quran dan kamu berbicara belakang? Berdosa tidak? Dosa. Gitu. Berarti mereka mengakui sendiri. Dosa nggak? Ulangi, berdosa nggak? Gitu. Dosa. Berarti mereka mengakui sendiri kesalahannya. Jadi kalau seperti itu mereka tidak menghilangkan rasa jengkel dalam hati mereka masing-masing. Gitu. Ketika merasa salah di sini, siswa ada yang salah tidak masuk kelas. Kenapa mereka tidak masuk kelas? Mari kita evaluasi. Mungkin mereka ingin kurang mendapat perhatian. Saya pernah tuh ada siswa itu yang jengkel dengan saya waktu mengajar. Terus saya tanya, saya bawa satu tempat. Saya tanyakan, kenapa kamu kurang belajar, kurang suka bahasa Inggris ya? Tidak. Tuh, kenapa ketika belajar kamu kurang semangat, terus banyak keluar, banyak izin. Akhirnya siswanya mengaku, Bapak pilih kasih, katanya. Maksudnya, ya Bapak sering tuh kalau ada pertanyaan suruh dia yang jawab. Kemudian ya Bapak nggak kurang perhatian dengan kami. Bapak cuma perhatian pada satu orang. Artinya berarti ada kebutuhan dasar dari anak itu yang tidak terpenuhi oleh kita sehingga anak tersebut melakukan kesalahan gitu. Jadi kita cari dulu masalahnya, kita tanyakan mereka, bawa mereka ke suatu tempat, kita clearkan dulu masalahnya apa, baru nanti kita cari jalan keluarnya gitu. Jadi kadang-kadang kalau mereka bersalah, terlambat, ya ambil sampah, misalnya kan itu sering kita lakukan. Ambil sampah, keliling lapangan. Kamu terlambat 5 menit tadi kan? Ya, pasang tangan. Saya pernah tuh terlambat masuk kelas, pasang tangan. Jadi mereka melakukan sesuatu tadi bukan motivasi dari dalam, tapi karena takut datang terlambat, jadinya dipukul. Jadi caranya bagaimana untuk selanjutnya? Tanamkan keyakinan pada mereka. Tanya dulu, misalnya terlambat nih, kenapa terlambat? Lambat bangun. Terus kalau lambat bangun, jam berapa tadi bangun? Jam 7. Jam 7 kita masuk jam 7.30. Atau dia menjawab jam 7.30, pantas kamu dia terlambat jam 7.30 kan? Ada nggak cara lain untuk besok kamu nggak terlambat lagi? Ada. Caranya gimana? Saya bangun lebih cepat, minta orang tua membangunkan misalnya. Ya, kita cari, kita membuka imajinasi mereka sehingga mereka memecahkan masalahnya sendiri tadi. Oh, ya besok saya usaha untuk cepat bangun. Kemudian memutar alarm saya biar nanti lebih cepat bangun. Kemudian sampai di sekolah gitu. Kita cari solusinya. Itu. Membalikkan fakta yang sudah kita lakukan dulu memang berbeda terbalik dengan sekarang. Dulu di kelas kita cenderung membuat aturan, ya Bu, Pak, aturan. Misalnya masuk kita jam 7.30, jam 7.40 yang terlambat 5 menit kita hukum. Ya, siswa tadi diminta mengikuti aturan guru. Tapi sekarang ini tidak, siswa tersebut yang membuat aturannya sendiri. Gimana? Tidak nampak ya. Jadi saya sendiri setelah melakukan pembelajaran di kurikulum merdeka, guru penggerak ini, memang merasa tertantang sekali. Ya, selama ini ya kita mengandalkan hukuman itu jalan satu-satunya membuat mereka efek jerah bagi mereka. Ternyata setelah kita hukum mereka berbuat lagi. Ya, karena motivasi mereka dari dalam itu tidak ada. Betul. Ya, kalau ada yang perlu ditanyakan langsung saja nanti ya Bu, resen aja. Gitu. Kita kembali ke posisi kontrol. Tadi yang melakukan kesalahan, terus
Yang posisi kontrol ini guru. Yang pertama ada sebagai penghukum yang bisa kita lakukan. Ya, saya pernah di pertemuan, apakah kita harus mengikuti sebagai manajer yang dianjurkan ini, Pak? Gitu. Apakah tidak boleh sekali melakukan penghukum? Ya, fasilitatornya menjawab, kalau bisa sebagai manajer, tapi lihat dulu masalahnya. Kalau masalahnya besar, maka lakukanlah yang pertama, tapi tidak menyakiti mereka. Cari jalan keluar sehingga mereka tidak menyakiti, tapi bentuknya menghukum, gitu. Wah, Pak, ini tantangan besar bagi kami. Bagaimana caranya mendesain ini semuanya? Gitu. Sebagai menghukum, bagaimana mungkin sudah kita bicarakan tadi. Terus bisa membuat orang merasa bersalah. Kita panggil mereka. Terus kenapa terlambat? Misalnya terlambat nih, nanti yang lainnya tergantung kita mendesainnya, tergantung konteksnya nanti. Kenapa mereka terlambat? Kita buat mereka merasa bersalah. Kamu tahu nggak? Kalau kita masuk jam 7.30, ya kamu sudah melanggar kesepakatan sekolah kita kan, kelas kita kan? Iya. Kamu tahu nggak? Dengan terlambat kamu 30 menit ini banyak sekali pelajaran yang sudah kamu lewatkan. Itu. Sekarang ini Bapak tanya, bagaimana cara kamu untuk melanjutkan pelajaran yang tertinggal itu? Nah, mereka cari solusinya. Oh ya Pak, bisa juga sebagai teman. Nah, sebagai teman ini sudah sering saya coba untuk mengaplikasikannya, memang berhasil. Tapi efek negatifnya ada. Mereka cuma takut dengan guru-guru tertentu. Misalnya Bu Lucy ini melakukan mereka sebagai teman. Ya udah, nggak apa-apa, nanti Bapak bereskan. Ya sekarang jangan lagi ya terlambat. Nah, bagaimana kita membuat mereka tadi sebagai teman kita sehari-hari dalam menyelesaikan kasus itu. Terus kamu malu nih, kamu sebagai teman Bapak, kamu terlambat di agama. Bagaimana Bapak berbicara nanti dengan Pak Basri? Itu malu Bapak dengan Pak Basri. Sehari-hari kan kita, Pak Basri tahu kalau kita berdua berteman. Terus seolah-olah Bapak tidak memberikan kamu nasihat sehingga kamu tetap terlambat di jam agama. Membuat ikatan emosional kita itu bagaimana membuat mereka selaku teman tadi. Bagus, posisi ini sangat bagus, tepat. Saya berhasil menerapkan emosi ini di suatu sekolah dulu. Tapi setelah dievaluasi, mereka cuma takut dengan guru tertentu, cuma takut dengan saya. Coba ketika belajar dengan guru lain, ketika dia bertemu dengan guru lain, mereka tidak menerapkan hal itu. Tidak takut lagi dengan guru tertentu. Ya, bisa juga sebagai monitor. Ya, monitor ini kita cuma mereka melakukan kesalahan, kita cuma menjelaskan apa aturan sekolah yang ada. Kamu terlambat ya? Ya udah, silakan. Mau tahu nggak apa aturan sekolah kita? Yang terlambat disuruh bersihkan pekarangan sekolah. Ya, silakan bersihkan pekarangan sekolah selama 10 menit. Bapak lihat nih dari sini, Ibu lihat dari sini. Nah, 10 menit mereka kan sekolah. Terus apalagi? Atau menambah jam setelah pulang, jam 1, jam 12 pulang, mereka nambah 10 menit untuk belajar mengulangi pelajaran yang terlambat tadi. Itu kalau ada kesepakatan sekolah kita. Jadi sebagai monitor ini kita cuma mengikuti aturan-aturan sekolah yang ada sesuai dengan kasus mereka yang ada tadi. Ya. Kemudian ada sebagai manajer, posisi yang terakhir ini adalah posisi yang sangat dianjurkan. Saya anjurkan bagaimana? Siswa itu sendiri yang mencari solusi. Kita clearkan dulu masalahnya. Dia terlambat nih masuk kelas. Kenapa terlambat? Terlambat bangun. Ya udah, Pak. Kita kontrol emosionalnya dulu. Gak apa-apa. Bapak ibu sekolah juga sering terlambat. Tapi Bapak selalu berusaha untuk belajar tepat waktu. Kira-kira ada nggak solusi untuk selanjutnya untuk kamu nggak terlambat lagi? Tuh. Terus kita mempersilahkan mereka untuk duduk, kemudian memberikan saran untuk selanjutnya jangan saya terlambat lagi ya. Tuh. Rugi kalau kamu terlambat terus.
Ya. Sebagai manajer inilah yang dianjurkan kepada kita. Kira-kira Bapak Ibu, ya tertahan nggak? Bisa nggak kita lakukan? Agak sulit ya, tapi harus dilakukan. Nah, yang perlu di sini adalah emosional kita, emosi kita yang perlu ditekankan. Kita harus apa tadi? Kita harus menahan. Tapi kita ingat dulu tadi di paradigma tadi, kita tidak lagi sebagai subjek di depan, kita di belakang lagi. Ya, sebagaimana profil belajar Pancasila yang diterapkan di kurikulum Merdeka ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita diistilahkan menghamba pada murid. Bapak Ibu pernah dengar kata-kata menghamba? Menghamba-hamba atau apa-apa? Ya, kalau bahasa kami itu pernah atau hamba. Hamba itu sama dengan pembantu. Kalau masa-masa di dulu itu menghamba atau apa? Tahu kan? Menghamba. Dulu kita sebagai orang terhebat harus mereka patuhi. Ya, sekarang tidak. Kita menghamba pada murid lagi. Jadi memang ketika mereka merasa bersalah nih, mereka agak kurang menghormati kita. Ingat posisi kita. Kita di belakang mereka, kita objek tadinya. Sekarang ini kita mencari solusi bagaimana mereka ini sebagai subjek punya kesadaran diri dan pribadi yang baik. Gitu. Tujuan pembelajaran K13 dulu lebih kepada materi. Pembelajaran di kelas, ini silabusnya, ini kurikulumnya, ini silabusnya, ini RPP-nya, ini tujuan pembelajarannya. Kita ajarkan di kelas tuntas, tidak satu semester enggak tuntas, tambah jamnya. Di kurikulum Merdeka ini tidak ada menuntaskan gitu. Nah, kita hari ini ingin menanamkan kurikulum Merdeka ini lebih kepada penanaman peningkatan budi pekerti kepribadian peserta didik. Misalnya tujuan kita belajar hari ini adalah untuk membuat siswa paham tentang cara tata tertib sholat misalnya. Bisa saja ini sebagai jangka waktu, kalau di kurikulum 13 jangka waktunya untuk 1 kali pertemuan. Kalau di kurikulum Merdeka bisa saja satu topik itu jangka waktunya untuk 3 bulan. Untuk 1 bulan. Berarti ada nanti di kurikulumnya tujuannya apa? Ada keyakinan kelas di sana. Nanti beri mereka kesempatan untuk membuat keyakinan kelas untuk dilakukan bersama. Maka guru sebagai objek tadi. Sekarang ini kamu semua tulis apa kira-kira peraturan yang tepat untuk kita di kelas. Siswa yang satu nulis tidak boleh pakai HP. Terus guru tidak boleh merokok di kelas. Siswa yang ketiga lagi menulis kalau izin tidak boleh lebih dari 5 menit. Semuanya menulis itu. Kesepakatan kelas itu kita tulis, kita sepakati bersama, setuju. Setelah setuju baru kita bikin sebuah daftar, kita tempel di kelas. Nanti ketika mereka melakukan kasus, kamu sudah melanggar kesepakatan kelas kita yang keberapa tadi? Coba baca. Yang ketujuh, Pak. Apa yang ketujuh? Tidak boleh terlambat misalnya. Atau mereka sedang berbicara belakang. Ketika guru sedang berbicara di depan kelas, siswa diminta untuk memperhatikan kalau ada seperti itu. Tadi mereka sudah melanggar peraturan kelas yang kayak itu. Kira-kira apa solusi terbaik untuk kamu dari masalah ini? Saya tidak lagi melanggar, Pak. Kamu mau nggak saya hukum? Nah, diminta mereka dulu, bukan hukum, dihukum dulu. Kamu nggak saya hukum? Mau? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Membersihkan kelas gitu. Nah, sekarang ini kamu lihat ada nggak sampah tuh? Ada. Nah, tolong diambil. Gitu. Jadi mereka memilih sendiri hukumannya, bukan kita yang menunjukkan. Nah, ya.
Tuh, jadi nanti semuanya kita silakan bikin kesepakatan kelas itu dan boleh ditempel di sekolahnya kesepakatan kelas pembelajaran agama, kesempatan kelas belajar IPA, kesempatan kelas belajar bahasa Inggris, kesempatan tempel boleh biar mereka lebih ingat kan. Atau bagaimanalah kita mendesainnya nanti. Tuh. Posisi kontrol sudah. Tadi ada teman, ada sebagai manajer, disiplin positif sudah. Bagaimana kita nanti membuat mereka disiplin tepat waktu sehingga mereka menanam sendiri keyakinan lewat motivasi mereka yang harus kita tanam dari dalam tadi. Segitiga restitusi. Ya, mari kita lihat segitiga restitusi. Ya. Pertama sekali menghadapi kasus siswa itu kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Ya, kadang-kadang mereka bersalah itu ada hal-hal tertentu dari penyebab tersebut yang mungkin bisa kita maafkan. Mereka terlambat, kenapa terlambat? Saya jatuh tadi Bu bermotor. Ya, saya harus ke puskesmas dulu. Padahal kita sudah menghukum mereka dulu tadi. Nah, itu pernah lihat nggak? Ada video motivasi dari India itu, anaknya terlambat dikasih hukuman, nah kemudian terlambat lagi besok kasih hukuman, besok lagi dapat hukuman gitu. Ternyata gurunya tidak meminta solusi apa penyebab dia terlambat, akhirnya gurunya sendiri yang menemukan, oh ternyata dia harus ganti pakaian dengan kakaknya pulang. Dia yang pakai pakaian kakaknya tadi untuk ke sekolah. Pantas yang satunya yang kakaknya pulang jam 12, sedangkan dia harus masuk jam 12, kakaknya saja pulang jam 12. Makanya buat dia terlambat sampai ke sekolah. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya, kita validasi ini masalahnya tadi. Oh, kamu terlambat tadi ya. Kenapa terlambat? Mau Bu, tadi saya kebetulan di jalan tadi ada yang kecelakaan. Tuh, saya bantu ngangkatnya Bu. Ya, kebetulan motornya tidak ada, motor saya dipakai untuk bawa ke puskesmas. Akhirnya saya terlambat. Hal yang seperti itu bisa kita maafkan walaupun sudah ada kesepakatan kelas. Kenapa? Karena kurikulum Merdeka lebih kepada penanaman budi pekerti. Target kita tercapai, cepat tercapainya Bu. Ya, seharusnya target kita 3 tahun. Mereka dalam 3 tahun ini budi pekertinya harus bagus. Toh ternyata dalam waktu yang singkat itu budi pekertinya sudah nampak. Dia sudah bisa toleransi tadi, kasih sayang, kerjasama sudah ada di situ. Ya, bisa kita cari solusinya bersama. Mungkin kebanyakan terlambat ya. Tidak mematuhi aturan sekolah, keluar di jam pelajaran. Mereka keluar jam pelajaran tadi disuruh ke ruang BK, tanya dulu, kenapa kamu keluar? Kami Bu betek di kelas, Ibu tuh marah-marah terus ngomel-ngomel terus misalnya. Ibu Lucy tadi jangan menyalahkan siswa, menghukumkan siswa dulu, bahwa guru melakukan pertemuan. Kita kolaborasi bersama. Nih, saya tadi terima masalah dari siswa. Mereka tadi ada yang bilang gini, mereka masuk kelas terus diomel, dicibit, dihukum sehingga membuat mereka tidak betah lagi belajar sehingga kita keluar. Sekarang ini kita coba cari solusi. Apa yang terbaik ke depannya yang harus kita lakukan? Ini tujuan kita di Kurikulum Merdeka ini banyak sekali melakukan kolaborasi seperti ini. Itu yang sulit, ya. Kolaborasi tadi. Sebelum melakukan pembelajaran di kelas, yang saya lupa tadi, pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum kita memberikan pelajaran di kelas, tujuannya ini, siswa dapat mengetahui ukuran-ukuran lapangan dari beberapa permainan. Yang pertama itu, kedua, ketiga lapangannya. Terus sebelum kita masuk kelas ini, kita sudah memetakan kebutuhan siswa dulu. Siswa si A kemampuannya bagus, si B, si C, sudah kita kelompokkan dalam namanya.
Yang si A ini bagus kemampuannya, yang ini sedang, yang ini rendah. Bagaimana kita membuat metode pembelajaran berdiferensiasi untuk mereka yang hebat ini gini. Tujuannya sama tadi. Yang menengah ini mungkin agak mudah dikit, atau ada lembar kerja. Yang menengah ini sudah kita bikin lapangannya, tinggal mereka mengisi lagi. Itu. Yang ini memang betul-betul disuruh mereka bikin gambar lapangan dan ukurannya. Yang menengah ini sudah ada gambar lapangannya tapi ukurannya belum ada. Yang ini sudah ada gambar lapangannya, ukurannya juga sudah ada, suruh mereka mengingatnya. Nanti jawab pertanyaan Bapak ya. Nah itu. Kenapa? Sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Kita memberikan pelajaran di kelas, belum tentu siswa itu sanggup mengikuti itu semuanya. Ya, nah ini tugas besar guru lagi. Ya, memvariasikan metode pembelajaran yang kita sebut dengan diferensiasi of learning, ya, diferensiasi pembelajaran. Dalam kurikulum nanti ada target pertama di atas, pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3, pembelajaran 4. Kemudian bagaimana teknik pembelajaran yang akan kita lakukan. Untuk pembelajaran 1 yang dianggap lebih pintar caranya gini, yang dianggap sedang gini, yang dianggap rendah gini. Pelajaran 2 juga seperti itu, pelajaran 3 juga seperti itu, pelajaran 4 juga seperti itu. Ya, untuk belajar IPA, ini untuk belajar IPA. Untuk belajar IPA, ada siswa yang lebih suka dengan konsep. Cara praktek besok di IPA. Nah, tuh. Mereka sudah biasa dengan konsep nih. Biasa dengan konsep. Ibu siapkan konsepnya untuk mereka baca. Ada yang lebih suka dengan video. Makanya kita kelompokkan dulu yang suka dengan video. Ibu cari misalnya video di YouTube, atau ibu sendiri yang bikin videonya, linknya dimasukkan, dikasih dengan mereka, tinggal kita buka, nanti bikin kelompok lagi. Satu kelompok yang suka video, satu kelompok yang suka teks, satu kelompok ini yang suka mempraktek langsung. Tuh. Yang ini disiapkan alat-alat untuk mereka praktek langsung. Itulah katakan diferensiasi tadi. Jadi tujuannya sama, namun cara kita memberikan kepada mereka itu berbeda, tapi sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Ya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.